Halo semuanya, selamat datang di Logika Owner. Di video kedua kali ini masih sama konsepnya seperti yang pertama. Jadi ada interviewer menanyakan beberapa pertanyaan dan akan aku jawab sesuai dengan pengalamanku. Oh ya, sebelumnya selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2026 ini kita selalu diberi kesehatan dan segala impian kita yang belum tercapai di 2025, semoga di 2026 semuanya tercapai. Oke, langsung kita sekarang ke pertanyaan yang pertama. Apa kamu pernah ngerasa nggak ada karyawan yang bisa packing serapi kamu atau jualan sejago kamu? Gimana kamu ngalahin ego itu? Pernah ngerasa nggak ada yang sejago aku? Pernah sih. Dan itu wajar ya kalau menurutku. Tapi bisnis kan diciptakan bukan untuk mencari siapa yang paling jago ya. Tugasku di sini itu membangun sistem, bukan jadi superhero. Jadi kalau semua orang harus sejago aku atau sejago owner, bisnisnya nggak bakal bisa gede sih menurutku. Karena ego juga pasti akan dikalahkan oleh sistem dan standar SOP itu. Buat kamu yang punya banyak karyawan, SOP itu fungsinya buat apa? Fungsi SOP ya. SOP itu adalah alat untuk menyatukan visi perusahaan yang seringkali beda antara satu dan orang lain itu. Dan SOP itu kalau menurutku isi kepala owner yang tertulis atau isi kepalaku yang tertulis gitu loh. Jadi merekrut orang tanpa SOP yang jelas itu bisa jadi bumerang karena nanti ekspektasinya berbeda. Terus kita harus kontrol terus. Dan dengan adanya SOP tujuannya itu supaya memudahkan pekerjaan owner atau memudahkan pekerjaanku lah. Jadi kita kita nggak perlu untuk kontrol setiap detik, setiap menit. Wah, nah ini ngerjain apa. Kalau sudah ada SOP-nya kan semua jelas tertulis. Jadi semua orang ya harus mematuhi SOP itu sih kalau menurutku. Apa rasanya jadi owner yang punya banyak karyawan? Pernah nggak kepikiran buat balik jadi pedagang sendirian aja biar profitnya masuk kantong sendiri semua? Untuk kepikiran buat balik jadi pedagang aku nggak pernah. Karena memang enak sih jadi pedagang kan sendirian. Jadi profit 100.000 kita dapat 100.000 semuanya. Tapi aku nggak mau sependek itu. Tujuanku nggak sekecil itulah. Aku pengennya punya legacy, membangun sebuah legacy yang bisa long term 10 sampai 20 tahun kemudian dan bisa turun-temurun ke anak cucuku. Kalau tujuannya besar seperti itu pasti nggak bisa kalau aku jalan sendirian. Karena memang pedagang uang cepet masuk bla bla bla. Tapi bisnis kan bisa memberikan impact yang lebih besar lah. Kalau menurutku ya, itu kita kalau bikin bisnis membangun sebuah legacy itu bakalan punya impact yang lebih besar dan profit besar datang dari tanggung jawab yang besar. Kenapa kamu lebih milih capek bangun sistem di awal daripada capek perang harga dan diskon selamanya? Kenapa aku lebih milih capek bangun sistem di awal ya? Karena diskon itu bikin orang ketergantungan. Dan lama-lama margin pasti habis. Karena apa? Karena kita tahu sendiri kalau biaya admin marketplace setiap tahun atau setiap bulan, setiap beberapa bulan sekali itu pasti naik, pasti naik, pasti naik. Dan kalau orang udah kebiasaan kena diskon, kalau nggak didiskon lagi, kita pasti ditinggal. Jadi repot kalau nurutin diskon, 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 diskon terus, marginnya nanti malah habis, dan tinggal profit cuma 3.000 atau 5.000 per piece kan, buat apa? Jadi, dan juga diskon itu bikin brand rusak lah, nama brand itu rusak. Jadi orang ke mindsetnya, oh brand ini brand diskonan. Kalian pernah lah pasti belanja dengan pengalaman seperti itu. Oh, brand ini pasti diskon lah. Diskon ya nggak mau beli lah. Jadi sistem itu bikin capek di awal tapi akhirnya nanti enak.
Kenapa terlalu cepat nambah produk justru sering memperlambat bisnis? Kenapa nambah produk justru memperlambat bisnis? Karena nanti fokusmu bakal terpecah. Jadi terpecah, fokusmu terpecah, ke dari awalnya kamu fokus ke produk yang benar-benar high margin, winning product, nanti pasti kepecah. Kalau bisa ngontrolnya nggak apa-apa. Sedangkan kalau kamu fokusnya terpecah, pasti orang-orang di belakangmu juga fokusnya terpecah. Operasional makin ribet, marketing nggak tajam lagi yang awalnya fokus ke produk yang high margin atau yang beneran winning produkmu sesuai data itu, malah nanti budgetnya bakalan kebagi ke banyak produk. Gimana cara kamu memastikan 15 orang di kantor kamu kerja sesuai standar kamu, tanpa kamu harus ada di sana tiap menit buat ngawasin mereka? Gimana cara memastikan karyawanku ini bekerja dengan sesuai standar perusahaan ya? Yaitu dengan SOP dan sistem yang jelas. Target yang terukur, evaluasi rutin. Jadi di kita itu ada laporan mingguan. Laporan mingguan itu di sana ada isinya kayak apa pekerjaanmu hari ini, minggu ini, kesalahan apa yang kamu lakuin minggu ini, apa inisiatif yang kamu lakukan di minggu ini, dan ditulis di sana semua jelas dan dilaporin satu-satu ke aku. Jadi nanti dari situ ada nilainya. Kalau dia dapat nilai bagus, bakal dapat reward pengurangan jam kerja di minggu depannya. Nanti kalau nilainya kurang, bakal dia diadakan pelatihan lagi. Jadi semuanya lah bakalan enak lah kalau ada laporan tertulis ya. Kak, aku bikin laporan, kalau anak-anak bikin laporan itu harus tulis tangan. Jadi nggak ada yang ngetik di komputer atau pakai HP, nggak ada. Jadi harus tulis tangan sendiri karena biar nyambung sama apa yang dilakuin sama otaknya itu sih. Apa dampak jangka panjang kalau owner nggak tegas dari awal? Dampak jika tidak tegas di awal itu nanti kamu kehilangan kontrol atas profesionalitas tim. Jadi nanti karyawan-karyawanmu bakalan ngeremehin kamu, kerjanya jadi guyonan, tidak ada standar kerja yang jelas. Eh, Mereka-mereka ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kamu nanti pasti bakalan pusing sendiri di belakang. Tidak tegas di awal itu adalah masalah jangka panjang. Jadi lebih baik meskipun itu menyakitkan, kamu tegesin tegesin di awal supaya semuanya jelas, alur kerja jelas, SOP jelas dan lain-lain. Jika terlalu percaya tanpa sistem atau tanpa SOP, nanti bakalan hasil-hasil pekerjaannya ini tidak sesuai ekspektasi kita semua. Tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai visi perusahaan. Dan itu bakalan merugikan secara materi maupun mental. Kalau harus dirangkum, kesalahan terbesar owner pemula itu soal skill atau soal logika? Soal logika. Karena banyak banget owner itu punya skill yang tinggi, tapi logikanya masih jadi pedagang, cari untung cepat, asal laku, dapat uang sekarang. Mereka nggak mikirin bangun sistem, bangun brand, dan lain. Memang susah sih bangun bangun sistem, bangun brand, mengelola karyawan, mengelola SDM, tapi itu memang harga yang harus dibayar untuk hasil yang lebih besar. Karena kalau kamu cuma jadi pedagang, pasti nanti setahun atau 2 tahun ganti lagi, pindah lagi, ganti lagi, ganti jualan lagi, ganti jualan. Capek gitu loh kalau kita harus diskon, harus perang harga. Kalau bangun brand kan enak, kamu bisa atur brandmu ini arahnya mau kemana, long term, dan bisa turun-temurun. Itu sih kalau menurutku.